pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 10 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 1 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan akulah orangnya. Terima kasih. Baik, teman-teman semua perlu diketahui, kita sudah panas-panasan bersama juga pimpinan DPR semua. Saya mohon izin, percuma kita menyampaikan suara terus diterima saja. Maka dari itu saya ingin para pimpinan DPR untuk sumpah di depan masyarakat, di depan mahasiswa semua, dengan media. Jadi seharusnya ini ada Al-Quran atau Alkitab sebagai yang buat. Ada, apakah ada? Sudah disumpah di lantik ini. Ya. Pakai Al-Quran dengan itu lebih serius. artinya sudah wakilnya masyarakat. Yang Islam bisa pakai Al-Quran, yang Kristen surat Alkitab. Baik, mohon izin pimpinan DPR untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, dengan berlandaskan Al-Quran dan Alkitab sebagai saksi iman kami, kami bersumpah, kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua berjanji dengan sungguh-sungguh akan memperjuangkan setiap aspirasi dan tuntutan rakyat yang kami wakili, tanpa menunda, tanpa mengkhianati, dan tanpa menjual suara rakyat demi kepentingan pribadi maupun golongan. Kami bersumpah akan menegakkan keadilan, menolak segala bentuk penindasan, dan menjaga martabat rakyat Papua serta seluruh rakyat Indonesia. Jika kami mengingkari sumpah ini, maka biarlah kami dicatat sebagai pengkhianat bangsa dan layak kehilangan amanah. Sebagai wakil rakyat, demi Tuhan yang Maha Esa, sumpah ini kami ucapkan dengan hati yang tulus, jiwa yang merdeka, dan tanggung jawab penuh di hadapan rakyat Indonesia dan Papua. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Ini adalah sumpah. Dan kota, kita ambil contoh di Kota Jayapura. Entah di yang lain ada, tapi kita ambil sampel di Kota Jayapura. Menurut Bapak, kita sudah suarakan Bapak kepada di Pemprov melalui dialog-dialog kami sudah suarakan. Akan tetapi sampai detik ini kami melihat di Jayapura, di Waena dan lain sebagainya, ketika menjelang jam 10 malam banyak yang masih beredar bebas Bapak. Ini diakibatkan oleh tumpang tindih aturan, sehingga kami ingin memastikan bahwasanya Dewan Perwakilan yang ada di Provinsi Papua betul-betul bekerja untuk rakyat. Karena jujur kami ketika di 2029 nanti kinerja Bapak DPR baik, maka rakyat akan menilai dan akan memilih Bapak lagi. Dan sebaliknya Bapak, ketika kinerja Bapak khususnya terkait miras masih tersebar luas, maka mungkin Bapak perlu dipertanyakan lagi. Maka dari itu kami dari Aliansi Kelompok Cipayung Plus ini ingin mempertanyakan sejauh mana DPR Provinsi Papua telah mengawal terkait undang-undang dan menyikapi terkait dengan undang-undang yang tumpang tindih ini. Kami ingin langsung menjawab dari Bapak DPR. Pakai Bapak, kenapa kami pikir ini harus diaspirasikan? Yang pertama bahwa sumber masalah sebagian besar 90% yang terjadi di Kota Jayapura dan seluruhnya itu akarnya adalah miras Bapak. Pembunuhan karena selesai minum, saling tikam menikah, saling bunuh membunuh, pemerkosaan,
itu akarnya dari miras, pencurian, bahkan kedamaian yang berada di sini, sehingga ada kekacauan itu karena miras. Oleh karena itu kami harapkan atensi yang begitu besar terhadap peredaran miras yang bebas dan penjualan miras yang bebas di Kota Jayapura dan Tanah Papua ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ada visi dan misi Kota Jayapura dan secara keseluruhan untuk menjemput bagaimana generasi emas 2045. Kalau hari ini dalam kondisi seperti ini, maka saya yakin bahwa generasi emas tidak sampai kepada puncak yang diinginkan, yakni tapi generasi cemas yang menghancurkan masa depan. Karena apa? Karena dirasuki oleh miras, ada aibon dan berbagai macam. Yang kemudian ini sangat membahayakan oleh generasi-generasi Papua dan masyarakat Kota Jayapura secara keamanan dan ketertiban yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa sampaikan, dan bukan hanya penyampaian, tapi kami menginginkan bahwa Bapak mengaspirasikan dan dorong sampai selesai tentang kondisi dan teran miras yang sudah sangat merajalela di Kota Jayapura. Terima kasih. Selamat bekerja untuk kita ini ketika ada kasus-kasus yang sudah disebutkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentunya atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua mengucapkan selamat datang di rumah rakyat. Kami pastikan ini adalah rumah rakyat, ini adalah rumah milik rakyat. Makanya kami dari awal kami ingin teman-teman itu sebenarnya masuk di rumah rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pastikan juga kami pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua, kami adalah representasi dari masyarakat. Kami adalah wakil rakyat, maka kami akan berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Yang ketiga, kami juga berbelasungkawa atas kejadian selama 1 bulan terakhir di Republik ini. Yang keempat, apa yang menjadi aspirasi daripada teman-teman OKP hari ini kami terima dan kami akan tindak lanjuti. Mengenai parkiran, mengenai OSUS dari sejak tahun 2023 dari pemerintah pusat itu sudah langsung transfer ke pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi dia tidak lewat provinsi lagi. Yang kedua, terkait parkiran itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tapi aspirasi daripada teman-teman hari ini kami terima dan kami siap akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Terkait miras pun halnya seperti itu, karena ada jalur koordinasi antara kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi pada prinsipnya hari ini kami menyambut baik apa yang menjadi aspirasi daripada teman-teman semua. Saya kira itu semoga menjawab penyampaian daripada kami. Sekali lagi kami dari teman-teman DPR Papua menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman semua, karena memang hari ini kami berlima karena ada persiapan rapat paripurna di jam 2. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman. Jayapura dan Papua, AMI, MPO, PMII, kami IM. 1. Mendorong DPR Papua agar mendesak pengesahan RUU perampasan aset. 2. Mendorong DPR Papua agar mendesak DPR RI yang memicu kemarahan rakyat harus dipecat bukan dinonaktifkan. 3. Mendesak DPR Papua agar memastikan regulasi dana otsus efektif dan tepat sasaran. Dana otsus harus diberikan dalam bentuk wirausaha. Dana otsus harus melahirkan perilaku produktif, bukan konsumtif. Transparansi berapa anggaran otsus, distribusinya seperti apa. Mendorong terbentuknya Mahkamah Adat Papua yang bertujuan untuk fokus pada penyelesaian sengketa adat dan perlindungan hak-hak adat orang asli Papua.
bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik adat, berperan dalam melestarikan dan melindungi tatanan adat, norma-norma, dan budaya-budaya masyarakat adat. 4. Mendesak DPR Papua agar memberikan perhatian khusus terkait sejauh mana Perda nomor 12 tahun 2023 pelaku usaha orang asli Papua telah terrealisasi. 5. Mendesak DPR Papua agar memberikan transparansi informasi terkait kabar pajak bumi bangunan atau PBB, mendesak pemberantasan parkir liar. 6. Menuntut sikap tegas DPR Papua terhadap peredaran miras di Papua dan segera mengatasi masalah Perda yang bertabrakan peraturannya antara Provinsi Papua dan Kota Jayapura terkait peraturan nomor 8 tahun 2014. 7. Mendesak DPR Papua agar melakukan koordinasi intens dengan aparat yang berwenang untuk mengungkap, menangkap, dan menjarakan pengusaha tambang ilegal di tanah Papua. Demikian surat tuntutan kami agar sini mereka telah datang sini dan alhamdulillah DPR telah menerimanya sehingga kita pada siang hari dengan aman terkendali dan bisa sama-sama menerima dan bisa melaksanakan tugas masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, bagaimana kedepannya Jayapura lebih maju dengan dan aman terkendali. Nama lengkap. Si PMI Jayapura, kita bersama-sama sini dari organisasi mahasiswa Islam Indonesia dan HMI serta kami dengan IMM bersama-sama di depan kantor DPR Jayapura.